Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Hidayat dari kelas S1B dengan nomor pokok mahasiswa 2020465369. Program studi desain komunikasi visual, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu material yang menarik dari pelajaran pengantar ilmu komunikasi. Salah satunya yang menarik adalah hambatan ilmu komunikasi. Hambatan ilmu komunikasi disebut juga seperti gangguan noise filter. Menurut Dimley dan Burton, kata filter lebih tepat. Mereka berkata bahwa jarang terjadi komunikasi yang benar-benar terhambat hingga menyebabkan pesan-pesan tidak dapat tersampaikan sama sekali. Hambatan adalah setiap rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Senada dengan pengertian yang disampaikan Deddy Mulyana, menurut Joseph De Vito, noise atau hambatan dalam komunikasi dapat diartikan secara teknik. Menurut hambatan adalah segala sesuatu dapat mengubah pesan atau menghalangi penerima untuk menerima pesan. Menurut Joseph De Vito ada 4 jenis hambatan komunikasi. 4 jenisnya. Salah satu pertama adalah physical noise, disebut juga gangguan fisik. Gangguan fisik adalah intervensi atau hambatan yang berada di luar komunikator dan komunikan. Kedua adalah psikologis noise, atau dalam bahasa Indonesia adalah gangguan psikologis, yang merupakan hambatan yang ada di dalam komunikator atau komunikan. Misalnya, pengirim atau penerima memiliki gangguan penglihatan seperti mata minus sehingga pandangan menjadi rabun, memiliki gangguan pendengaran. Selain itu juga karena artikulasi suara. Tiga adalah psychological noise. Yang ketiga adalah gangguan psikologis. Gangguan ini adalah gangguan mental pada komunikator atau komunikan. Selain itu, gagasan yang terbentuk bias, prasangka atau pikiran tertutup dan emosi yang ekstrim bukan wujud dari gangguan psikologis. Yang keempat adalah semantic noise. Semantic noise adalah gangguan semantik atau gangguan yang terjadi ketika komunikator dan komunikan memiliki sistem makna yang berbeda. Oke, saya akan menjawab soal kedua, yaitu unsur-unsur komunikasi beserta penjelasannya. Pertama, komunikan. Komunikan adalah kebalikan dari komunikator, yang dimana komunikan bertindak sebagai penerima data ataupun informasi yang diberikan oleh komunikator. Komunikan lebih sering disama katakan dengan pendengar. Komunikator ialah orang yang membuka topik pembicara, atau biasanya juga disebut pembicara. Pihak komunikator dapat membawa informasi ataupun data-data yang ingin disampaikan kepada halayak atau orang yang ingin dituju. Unsur-unsur komunikasi yaitu pesan. Pesan adalah membuat ide atau informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan ini bisa berupa kata, tulisan, gambar, atau dan lain-lain. Pesan mengandung materi yang ditujukan untuk mengubah komunikan. Media komunikasi adalah merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam komunikasi, pesan akan diterima. Sedangkan efek komunikasi merupakan adalah respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterima dari komunikator, sama seperti
keempat unsur komunikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Feedbacknya memegang peranan penting tercapainya tujuan komunikasi. Feedback dari komunikan akan mengukur apakah komunikasi berjalan dengan baik, apakah komunikan memahami pesan disampaikan, apakah tujuan komunikasi tercapai atau tidak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, hambatan selama pembelajaran secara daring atau online. Menurut saya hambatannya yaitu sering terjadinya miskomunikasi penerima dan pemberi informasi, dan juga sering terbenturnya waktu antara penerima dan pemberi materi, dan juga sangat borosnya pengeluaran pembelajaran secara online ini. Terus dan juga sangat memakan biaya yang cukup besar untuk pembelian kuota, dan juga sering terkendala oleh sinyal atau gangguan yang lainnya, kendala teknisnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, menjelaskan terkait ilustrator yang telah saya buat yang berjudul anggota DPR banyak yang gila. Contoh desain yang saya buat sini. Pada karya ini saya menjelaskan pada pemilu tahun 2014 ada sekitar 6.608 orang yang berebut kursi untuk masuk ke gedung DPR yang hanya mendapat slot 560 kursi. Berarti kalau kita hitung itu secara matematika, satu orang hanya punya peluang menang sekitar 8%. Berarti ada orang gila yang mau menghabiskan uang banyak untuk peluang kalahnya yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak yang peluang kalahnya 92%? Makanya kalau ada yang nanya anggota DPR mah banyak yang gila, mereka tuh udah gila dari awal, makanya jangan heran. Kalau kita analogikan 92% peluang kalah, kalau kita perlombaan balapan kuda, kita bertaruh dengan kuda yang giting. Kalau kita analogikan lagi, peluang 8% menang, kita ibaratkan permainan catur, itu artinya kita cuma pakai satu bidak kuda, itu pun kudanya kuda liar, jalannya tidak L tapi dul. Lompat trotoar 7 orang mati. Menurut saya selama pendidikan di Indonesia tidak merata, demokrasi kita akan selalu rusak. Orang yang memilih karena analisa dan orang yang memilih karena dibayar sama-sama dihitung satu. Orang yang suara seorang profesor sama dengan suara seorang preman sama-sama dihitung satu. Jadi kesimpulannya adalah pada karya ini adalah kita jangan mengulangi kesalahan yang sama di pemilu selanjutnya, agar terhindar dari orang-orang yang sudah gila di awal. Biarkan dia, orang-orang yang gila dari awal, biarkan dia gila sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.